Hai semuanya, di video kali ini aku mengajak kalian untuk nyobain makanan khas Moldova yang unik dan lezat. Kita juga akan bertemu WNI yang ada di Chisinau. Yuk ikuti aku terus, jangan lupa untuk subscribe ya. Hai, aku Aini. Aku asal Indonesia yang hidup di pedesaan Eropa Timur. Yuk ikuti terus keseruanku dengan subscribe channel ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita keliling kota ya. Udara sangat panas, jadi aku pakai topi kayak gini ya. Nih, kita hari ini jalan-jalan dulu. Kita mau lihat apa yang kita temukan di kota Chisinau ini ya. Kebetulan di depan aku, kemarin kita sudah tunjukkan untuk pasar ya, pasar tradisional. Ini nih, kita harus nyebrang. Nih, kalau misalnya Anda menyeberang, itu mereka semua diprioritaskan ya. Halo, say hello. Suami aku baru pulang dari dinas. Ini ya pasarnya ya. Kalau di kota sendiri ini sangat hektik gitu, lalu lalang kendaraan karena mereka juga bekerja. Bahkan di sini juga ada kayak kita di Indonesia gitu, aplikasi online ya, transportasi online kayak kalau kita sih Gojek gitu. Ini di sini pakainya Yandex ya, Yandex Go atau Bolt juga ada. Nah teman-teman, kalau suami aku lagi di rumah itu, kita lumayan nggak hektik ya aku ya, karena aku nggak pegang anak gitu. Dan semua anak-anak aku tuh nempelnya ke suami aku. Dan di sini juga ambulan itu sangat cepat ya, prosesnya cepat. Jadi kalau misalnya kita sakit dadakan gitu, langsung kita telepon ke ambulan dan ambulan sangat cepat datang ke rumah kita. Pernah satu kejadian sama mertua aku, nah, dan itu telepon langsung cepet banget datang. Kita mau kasih lihat dulu ke teman-teman kota sekitaran tempat tinggal Teteh Ipar ya. Kebetulan kita juga mau tunjukin di sini itu ada Bomba. Bomba itu toko elektronik. Menurut aku ini termurah ya. Lihat, kalau di kota itu pasar tradisional penuh sama mobil-mobil parkir kayak gini. Nah, kita jalan ke sana. Ingat nggak kemarin aku beli di sini? Asuh Tuhan, oh kejeglok mami. Kejeglok mami, itu ada jalanan kejeglok, aku nggak lihat. Yes have phone, but I think it should be expensive. Nah kemarin itu kita beli bunga di daerah sini ya, di sini. Nih jagung sendiri satu bijinya itu 10 lei. Kebetulan ini El Burebista mau makan, kita coba cari sekitar ya. Ada apa? Karena memang pagi-pagi bapaknya itu malah ngasih makan manis gitu. Jadi waktunya makan nggak mau makan ya. Lihat nih buah-buahan, sayur-sayuran seger-seger ya. Lihat nih. Untuk ini timun sendiri beragam, harganya ini yang ini 25 lei. Sekitar 24.000 rupiah. Kalau yang sana itu 40 lei. What is different from 25 and 40? I think this is from Moldova. Mungkin ini kualitinya beda ya. Ini harganya sekitar 38.000 sekilo. Kalau ini 25 atau sekitar 24. Hah? Oh. This is also Moldovan.
Oke, lihat ceri-ceri di sana. Sekarang itu harusnya kita bisa menikmati ini ya, semangka ya di kebun ya. Tapi karena cuaca yang berubah-berubah, kita belum bisa menikmati. Kalista, hai lah Bomba. Sekarang kita pergi dulu ke Bomba. After you wanna go La Platina? Hai. We'll stop there. Ini ada toko Rogob. Ya ini tuh daging-daging ya. Brand ini tuh kayak sosis kayak gitu. Oh, Roma working in Casa del Tabaco. Where working? Roma working in Casa del Tabaco. Oke, temen aku itu yang ingat nggak waktu bikin video di kebun saudara itu kerjanya di sini nih, yang namanya Roma ya, Casa del Tabaco. Hey, what the mean Casa del Tabaco? Oh, jadi itu tempat kerja tentang itu ya, rokok ya. Nah, ini kayak mall gitu kali ya. Ini ya toko-toko elektronik, kita bisa lihat harga-harganya nih. Harga iPhone 14 di sini sekitar 11.999. Itu mungkin ya kalau dikalkulasiin di dalam rupiah itu sekitar 11 juta rupiah nih. Bayangin, tapi ini bukan yang pro ya, yang biasa ya. Ini yang iPhone 16 Pro Max masih 1000 euro ya. Lihat, sama sih harganya mirip-mirip kayak di Indonesia ya. Jadi satu lei-nya itu harga satu lei Moldova kalau dirupiahkan itu 900 ya, 900 rupiah. Nih, I mean this watching look for can edit video. Nih, kalau misal ini adalah MacBook ya. Ini yang bisa digunakan untuk edit video kayak 4K gitu. Ini support ya. This is iPhone. Nih. Oh ini nih, iPhone Pro Max nih. Tapi kok nggak bisa di itu sih? Kita sudah keluar dari toko internet tadi ya, karena memang anak kita itu nggak bisa diam. Jadi kita mau coba cari makan nih sekarang kita menunggu bus. Bingung karena aku juga nggak begitu hafal daerah sini. Kemana? Pergi kemana kita? La Platina. La Unde Placin. No. Restoran. 24. Godis. Oh my god. So a lot. Maybe from here. Hi. Gendong BL. Hayu. Come here. You can? Oh, maybe have seat. Doang na. Tray. Ini ya bus listrik yang ada di kota Chisinau. Nih. Biaya satu orang itu sekitar satu orang harganya sekitar 6 lei, atau jika dirupiahkan mungkin sekitar 5.400 rupiah ya nih. Jadi tiket ini kita harus tetap keep, kita harus simpan karena memang
sometime itu ada yang kontrol gitu. Kalian punya tiket enggak? Kalau nggak punya tiket kita mesti bayar lagi. Aici? Stai acolo, stai. What? How much? Okay. Kalista? Hajam, Aici. Nah, kita turun di sini ya. Tadi jaraknya hanya 2 stasiun, tapi jika teman-teman mau sampai berkeliling kota Chisinau ini menggunakan bus ini, itu bisa ya dengan bayarnya segitu. Kayak kita di Jakarta naik Transjakarta gitu mau keliling seluruh Jakarta, bisa ya. Nah, ini ada Andi Pizza. Tapi di sana itu kita bisa lihat namanya restoran. Sebentar ya, belum terlihat. Maybe we coming here. Aku baru tahu loh kalau misalnya pohon ini tuh ada bunganya nih. Nih. Nah ini dia. Oh, ini apa, baby? Apa ini? Apel? Oh, ini juga ada apel nih. Aku baru lihat sekarang ini di kota di tengah-tengah jalan itu nanam apple ya. Nah, ini dia. Ini makanan tradisional ya. Nama restorannya La Placinte. Nah, ini. Oke, oh. Oke, kita coba yang menggugah selera. Oh, dumpling. Oh, this is Mamaliga. Yes. Mamaliga ya. Oh, iya. You see? Nih, ini namanya Mamaliganya itu digoreng. Bile de Mamaliga kubrenja. Ada yang kubrenja 80 lei. Ini berarti sekitar Rp73.000 ya. Atau kukarne. Yes. Atau kukarne dengan daging harganya 90 ribuan ya. Kita langsung calculate ke rupiah aja ya. Kita coba masuk ke dalam ya. Aku mau ke toilet. La Placinte ini adalah salah satu restoran paling populer di Moldova. Namanya La Placinte. Restoran ini terkenal dengan masakan tradisional Moldova yang autentik, tapi dikemas dengan suasana modern dan nyaman. Nama La Placinte sendiri artinya di tempat placinta, yaitu kue khas Moldova yang mirip pastry dengan berbagai isian, dari keju, kentang, sampai buah-buahan. Menu di sini juga lengkap banget. Ada sarmale, jame, mamaliga, dan berbagai hidangan rumahan yang bikin lidah nggak berhenti mengunyah. Suasana restorannya hangat, cocok buat makan bareng teman atau keluarga. This is for men and women? Yeah, for women and right. Okay, thank you. Kita. Okay. Ya, toiletnya ya. Nih, kalau ini untuk baby di sini.
WC-nya juga bersih ya. Tempatnya juga nyaman banget, desain interiornya hangat, dengan sentuhan rustik khas pedesaan Moldova. Bikin makanan terasa lebih rumahan, harganya juga terjangkau, dan porsinya sangat besar. Cocok untuk kita yang ingin menikmati cita rasa lokal. Minuman kita sudah datang. Jadi kita order ini 1 liter. Ket costa asta? I'm forget. 100 lei, ini harganya 1 liter ya. Kalau dirupiahkan sekitar 90 ribuan. Kayaknya segitu ya. Antara segitu 90 atau 90 lebih. Minimum 90 ribu rupiah gitu ya. Dan kita bisa minum satu keluarga ya. Daripada kita beli yang sedikit-sedikit itu harganya 50%-nya. Tapi harus satu orang lebih baik kita ambil yang sebesar ini karena memang tips hemat gitu ya. Soup. Wow. Puter, this is for daddy. Oke, ini katanya daging sapi, ada juga cabai. Spicy this. Spicy. Jadi kalau misalnya kita pergi-pergi sama anak-anak, siap-siap aja di. Nah. Oh, tapi ini katanya bukan daging sapi, bacon ya. Happy? Coming again. Nah, ini orderannya Kakak Kalista ya. Ini apa namanya sayang? Kusmalu Gugutse. Oh, Kusmalu Gugutse. Oh, katanya ini terinspirasi dari kartun ya. Ini oh, jadi ini terinspirasi dari kartun dan kayak gini nih. Posisinya tuh kayak gini. Jadi kayak kopiah gitu. Karena di Moldova ini ada kopiah panjang dari bulu domba ya. Gustos? Place? Anak aku katanya suka ini, rasanya enak ya. Kita coba ini, enak banget menurut aku. Ini ya, ini ada yang namanya apa sih namanya ini, kukuk kalau kita ya. Kalau di Moldova sendiri bostani. Nah, biasanya di sini digoreng atau kita bisa masukkan ke dalam oven. Dan sayur ini pun namanya legume de coq. Yes, karena di oven gitu. Di sini ada juga jamur. Rekomendasi. Teman-teman, kita sudah selesai makan ya. Ternyata pesanan aku yang terakhir itu, yang aku suka, yang biasa ibu mertua aku bikin itu, mereka lupa nggak masukin di orderan, jadi kita nggak makan itu. Kebetulan makanan yang tadi kita makan juga udah sangat banyak. Ini ya hasilnya ya. Nih, harganya itu murah-murah, sekitar 645 lei, Moldova lei. Kalau kita ke Indonesiain, ke rupiahin, segini harganya. 623.679 rupiah ya. Itu harganya sangat-sangat murah dengan apa yang kita order ini. Benar-benar tempat ini rekomendasi. Dan untuk teman-teman, jika berkunjung ke Moldova, langsung aja ya ke La Placinta ini. Teman-teman, karena suhunya sangat panas, jadi kita tidak melanjutkan perjalanan di siang bolong ini, tapi sore hari kita akan pergi ke tempat lain karena ini sektor Kyokana. What say? Kyokana? Kyokana? Yes. Ini tempat sektor Kyokana, lumayan rada jauh ke sentro gitu. Jadi di Kyokana ini banyak sekali apartemen-apartemen ya. Dan harganya relatif murah ya. Ya baby ya, not expensive ya like in the city ya. The price of flat. Most expensive is center, of course.
Jadi orang-orang lebih memilih untuk kayak misalnya sewa di sini atau beli di sini gitu. Karena memang But already is very expensive. Karena memang di sini lebih murah daripada di pusat kotanya di sebelah sana. Tapi sekarang mulai ke sini itu semakin mahal juga ini. The city extending fast. And price is high also for apartments. 1 square meter, 32,000 euro. Kyokana ini berada di bagian timur kota dan dikenal dengan suasana yang lebih tenang dibanding pusat kota. Di sini banyak bangunan apartemen bergaya Soviet dan taman kecil dan tentu saja berbagai tempat makan. Harga apartemen di sini lebih murah daripada di pusat kota Chisinau. 1 meter persegi di sini dihargai dengan 34 juta rupiah. Jika kita membeli apartemen dengan harga tersebut, kita bisa langsung menempati tempat tersebut untuk tinggal. Kalau dalam istilah dunia properti, apartemennya sudah siap huni. Jadi Direction, like you buy in construction process. They're starting just construction and the price is half. oke. 900 euro or 1,000. But you need to waiting 3-4 years for these builders will be ready. Oke, jadi kalau misalnya mau coba cheap way gitu ya, jalan termurah gitu untuk punya apartemen itu, mungkin bisa waktu si developer masih membangun gitu. Jadi harganya bisa 50% lebih murah gitu, tapi kita harus menunggu sekitar 3 tahun seperti itu untuk jadi sama ya kayak di Indonesia ya. Kayak gitu ya, kalau misalnya kayak launching, harga launching itu kan murah ya kayak gitu, sama kayak di sini gitu. Shop center. Ini ya, ada mall ya. It's a shop center new. Open the head. Panas Denis. Di sini ya, toko-toko baju, toko-toko apa namanya? Baby. This is the recommendation. Ini rekomendasi banget, recommended makanan ya dari Mamuka. Snack gitu. Nanti kita akan tunjukkan, oke? Kali ini kita tidak menggunakan bus ya, karena hanya 2 stasiun kalau jalan pun. Dan kalau misalnya kita pakai bus itu mesti nyebrang ke arah sana dan ambil bus dari arah sana dan naik gitu. Jadi better kita jalan aja, nggak jauh ya. Cuma 2 stasiun. Suhu saat ini sangat panas, dan lihat pohon-pohonnya itu teman-teman belum close with what? Where is hot? Nah, ini anak-anak pada tidur semua. Too much hot. Nah, bagus ya pohonnya ya. Pohonnya apa ini? Baby, what is that? Apa ini? Ini pohon apa? But this is not apple. How apple will with long like this? Serius? Ini katanya jenis lain dari apel, masa sih? Coba menurut teman-teman ini buah apa ya? Wah, seru juga ya. Banyak banget loh ini buahnya loh. Tuh. Yuhu, lucu ya. Nih, ngarumba itu, euy. Banyak, euy. Itu ya. Kita lanjutkan. Karena panas yang luar biasa, kami memutuskan untuk istirahat sejenak dan kembali lagi untuk beraktivitas pada sore hari. So, jangan kemana-mana. Agar channel ini terus berkembang, mohon
untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kali ini kita ada di sentrumnya kota Chisinau. Lalu lalang orang sangat ramai ya. Dan kebetulan sore hari ini kita akan ketemu sama WNI yang ada di Chisinau ini. Jadi si Mbak ini ya kerja di Chisinau gitu ya. Untuk warga asing termasuk WNI biasanya datang ke Chisinau untuk bekerja di bidang rumah tangga, restoran, atau di bidang sektor jasa lainnya. Walaupun upahnya tidak setinggi negara-negara Eropa Barat, tapi biaya hidup di Moldova juga jauh lebih terjangkau. Jadi, ada beberapa warga Indonesia yang merantau ke sini dan bisa hidup layak sambil mengirim uang ke keluarga di tanah air. Nih, kalau musim panas kayak gini, teman-teman, rame ya orang-orang. Say have people singing there. Yes. Teman-teman, aku masih rada-rada ini ya, rada-rada apa sih namanya? Kan biasa aku nggak pakai mikrofon tuh, sekarang aku pakai mikrofon, jadi kayak masih ngegas gitu loh, karena biar kedengeran ya. Tapi sekarang ini karena sudah pakai mikrofon, aku nggak usah ngegas lagi ngomongnya ya. Ini big thanks banget sama Ayang Embeb gitu, sama Pak suami aku dibelikan mikrofon biar teman-teman bisa dengar gitu ya, bisa dengar dengan sangat baik apa yang aku sampaikan. Nah, kebetulan di sini ada yang namanya katedral. Apa ini, baby? Church. Apa church? Oh, ini gereja katedral. Kebetulan di Moldova ini semua hampir beragama Kristen Ortodok ya. Nah, kita nanti akan tunjukkan ini di lain kesempatan, oke? Taman ini disebut Palacul Cathedralei atau Katedral Park. Taman yang mengelilingi Katedral Neastra Domnului atau Katedral Kelahiran Kristus dibangun sejak pertengahan abad ke-19. Taman ini dulunya sempat bernama Victory Park di era Soviet sebelum akhirnya pulih kembali menjadi ruang hijau yang asri. Luas taman ini diperkirakan sekitar 9 hektar dengan 8 pintu masuk yang menghubungkan jalan-jalan utama di sekitarnya dan jalur utama yang langsung mengarah ke pintu katedral dan menara lonceng. Suasana tenang, banyak bangku di bawah pohon rindang, cocok untuk duduk istirahat, ngobrol santai, atau sekedar menikmati suasana sore. Taman ini juga sering dipakai untuk acara budaya, konser, atau perayaan agama terutama di hari-hari besar. Nih ya, kita mau kasih Mbak Riris bunga. Ini beli di Ibu. Harganya gini kuaci. Harganya 100 lei ya. Smell good. Yeah. Kita masih belum lihat nih gimana pedagang-pedagang sini itu enggak rapi, enggak bersih. Lihat ibu ini yang tadi jualan buket, mereka langsung buang secara directly si ranting-rantingnya itu ya. Nih. Jadi untuk kita menghasilkan kota yang bersih, desa yang nyaman, tempat yang indah, itu harus ada kesadaran dari diri kita sendiri, nggak cuma dari pemerintah ya. Jadi kayak misalnya pemerintah juga di sini ada mempekerjakan untuk bersih-bersih gitu, membersihkan lingkungan gitu ya. Nah, membersihkan lingkungan. Nah, bukan berarti kita sebagai rakyatnya juga tidak patuh kepada kebersihan ini gitu. Jadi kita bisa lihat begitu indah, hijau menghijau. Tapi jika musim dingin, ini kering kerontang ya.
Neng, ketemu. Ini nih. Gift teteh nih. Nih Mbak, aku kasih. Nggak apa-apa. Ini suami aku. Halo. Nih suami aku. Nih. Ini anak aku. Jangan gitu deh. Gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Betah di sini. Dibilang betah ya enggak, dibilang enggak ya betah gimana? Hayu kita duduk di mana yuk? Tuhanku. Sama siapa kesini? Aku sendiri tapi ini ada teman-teman. Oh, oke. Taunya dia. Hai. Ayo kita duduk di sana. Ini ya, jadi Mbak Irit ini kerja di Chisinau ya? Ya, Sudah berapa? Nggak apa-apa, di sini tukang urut tapi gajinya wih, daripada aku nganggur. Jadi Mbak ini kerja di Bali Spa ya, gitu ya? saya orang Jawa, Pok. Iya, tapi kerjanya di Bali Spa gitu. Kali ini aku akan coba ajak Mbak Irit untuk makan makanan favorit aku di Mamuka. Nih, bunga-bunga bagus ya. Nih. Malah sama kamu kakak. Iya. Where there? Oke, kita harus pindah ke sana. Iya, ini mah begitu. Langsung akrab nih ya. Tahu nih dari Indonesia nih. Ya, tantenya dari Indonesia. Oh, hai. Hai Merch. Hai Merch. 1, 2, 3. Oh my god, this. Wah. Here can buy sandal. Yes. Have, yes. No. I think no. Mungkin ya teman-teman di sini bakal ada yang namanya konser ya. Karena ada ini ya, ada yang namanya apa sih ini namanya? Panggung gitu. Biasa di sini kalau di Chisinau ada Yes. I really like it because I have experience here. yes. This is my first time. I like in Indonesia. You like it? Yes. Mereka lagi ngobrol nih. Yes. Full time summer. Full time summer and rain. Yes. Suami aku suka katanya di Indonesia. Cuma Mbak Irit ini senang juga di sini karena pengalaman baru kayak gitu. Also like here. I like it and then there also. Tapi suami aku lebih suka Indonesia karena di sana panas setiap saat gitu. But I'm missing Indonesia. wuhu. You have skin good in Indonesia, not black. If I go, Kata Mbak Irit katanya suami aku kalau di Indonesia kulitnya nggak akan berubah gitu. lah kalau aku jadi partner panjang. Jadi teman-teman orang sini It's two house. One house here, one Indonesia. Oke. Two home. Yes, to home, not to house. Yes. Jadi Indonesia suami same aku like here. Like I like here and then if I have choice, it's two country for me. Jadi suami aku merasa rumah gitu, tempat pulang ya. Di Moldova sama di Indonesia gitu. Wah, suami aku tuh cinta banget sama Indonesia loh teman-teman. Soy, boy. Hai lah Mamuka. Help my one eating, babies, mommy. Nih. Jadi kita sekarang I like here, winter. This is my first time. And snow. Last 2 years ago, yeah? yes, but just coming November here. Oh, don't see the snow. Iya, jadi Mbak Irit ini kesini dari bulan November ya. Jadi Big snow in this. Jadi tahun ini belum merasakan begitu banyak salju ya, karena tahun lalu itu saljunya sangat banyak banget.
Sampai aku aja selutut loh salju di desa aku. Iya. Di sini enggak ya. Kayak kencing cicak kalau kata orang mah. Kalau di kota itu salju itu langsung kotor ya. Tidak. Nggak bisa bikin surut marjan. Iya, kalau di kota itu langsung kotor, tapi kalau di desa itu bisa bertahan berhari-hari dan bersih. Nggak bisa bikin surut marjan. Padahal udah bawa teh jus. Mamuka adalah semacam kedai makanan cepat saji khas lokal yang terkenal dengan snack-snack tradisional yang murah meriah dan enak banget. Salah satu menu andalan di sini adalah ceburek, pastry goreng tipis isi daging cincang yang juicy di dalam dan crispy di luar. Selain itu, ada juga placinte, kue berlapis isi keju, kentang, atau apel, cocok banget buat cemilan sore atau makanan ringan di tengah jalan-jalan. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah sampai di Mamuka. Nih. Ini baby. Tapi habis ini loh. Oh my goodness. Hey, but have this. My favorite, have one. Ini enak nih. Kita coba ya, karne pui nih. Pui nggak makan B2? Nggak, ini berarti yang ini. Pui, ayam si legume. Ayam sama sayur. Ya, yang ini ya. Jadi aku suruh coba Mbak Irit yang ini. Koprig, Wana? Try koprig. Ini enak loh. Sini, sini. Nih, Okay. nih. Yang mana? Yeah. Kamu yang Wijen ya? Ceburek dah. Kalisa mau yang ini apa mau yang ini? Asta doi. Doi. Nih. Asta doi. Terog promos di party. Made party asta. Dah, stemi. Skema. Asta numeneng ke Depok. Oke. Donat, wana donat? Wana donat? Kare donat. Bre asta? No, asta eda? Meneng ke asta dah? Hai. Yes. Atet. Bine ku kardu. Don't drink water. Bona what mu One water asta pui dah. Nih, Mbak. Nih, asta pui. Be careful, yes. Oke, multumim promos. Será la velare pedere. Hai, menang ke Aich. Here, have seat. Yes. Or don't have place. No. El nih. El, come. Kita jadi bestie ya. Kita ketemu bestie nih, udah lama mau ketemu, nggak ketemu-temu. Nih, Daddy this. Nah, El, this. Oke, jadi kita makan dulu. Nanti kembali lagi. Nih kita sudah coba makanan tradisional. From where this Mamuka origin? Moldova.
Oh, jadi mamuka itu asalnya dari Moldova. Enak banget. Kayak apa? Kayak apa, Mbak, rasanya, Mbak? Pastel. Iya, kayak pastel Indonesia ya. Mak, Eka jadi kangen mak nih. Jadi katanya kata tapi itu namanya ciburek. Yes, ciburek nem. Oke, kata suami aku nggak tahu dari mana. Tapi itu ciburek itu asal Uzbekistan. Iya. Loh. Wanna buy? Okay, buy one. I have this. Kasihan suami aku tuh, kasihan sama yang kayak gini. Jadi dia mau beli. How much? Oh my god. How much? Why don't take the pink color? Oh, maybe this pink. 60 I have. I give 100 to you. 120? Dah. You pink like? Yes. Nih. Oh, take it please. Please take the flower. Jadi teman-teman, suami aku itu orangnya berhati lembut ya. Hatinya Hello Kitty banget. Wait for L. No problem. This little daddy will be fixed. We have lot of stuff. Jadi kalau misal ada yang kayak gini tuh suami aku langsung mau beli gitu. Padahal kataku nggak usah lah, ngapain gitu. Lihat nih. Ini harganya 120 ribuan ya. Bagus ya? Thank you. Sama-sama. Aku nggak bawa apa-apa, bawa diri. Masih kurang ini. Baby nih, can you fixing with this? Oke. Jayak Dede. Terlalu banyak bawaan ya. Mesti ke satu tempatin itu. Tuyul mana tuyulnya? Nih, tuyul. Hehe. Hai Akolo. Oh my god. Watching the small kids wanna run. Hai, dia mini kuaci. No Akolo. Hai Aich. Kita pergi ke taman biar nggak jalan-jalan gitu, maksudnya nggak ke jalan-jalan, lari-lari gitu ya. Kalau misalnya di jalan raya itu anak aku tuh suka lari-lari gitu, kita takut banget lari dan nggak ketangkep gitu. Langsung nempel nih. Kalau udah malam gini enakan ya, udaranya itu nggak begitu panas gitu. Jadi memang untuk tinggal sendiri, maksudnya untuk jalan-jalan sama anak itu nggak panas ya, nggak gerah ya. Ternyata ciburek ini dalam bahasa Moldova kadang dieja ceburek adalah makanan gorengan yang berasal dari budaya Tatar Crimea dan sekarang populer di berbagai negara bekas Uni Soviet termasuk Moldova, Ukraina, Rusia, dan Kazakhstan. Nah teman-teman, segitu dulu vlog kali ini aku bertemu sama Mbak Irit. Saksikan lagi di video-video berikutnya ya. Dan bye-bye, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye. Nah, di sini security-nya jalan-jalan terus ya, karena ini itu gedung parlemen. Nih. Kalau di tempat-tempat kayak gini itu
benar-benar nggak boleh bikin foto, nggak boleh video gitu, benar-benar peraturannya ketat. Bye bye.